بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan rutinitas kita, salat 5 waktu sehari semalam. Dan insyaallah pada maghrib ini, antara maghrib dan isya, kita akan mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah Masjid Nurul Watan Provinsi Riau, insyaallah antara maghrib dan isya ini kita akan mengkaji kitab Al-Qissatu fil Qur'anil Karim yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Akbar Ad-Doktor Muhammad Sayyid Tantawi Syekhul Azhar, untuk memperoleh keberkahan bagi kami pribadi dan kepada seluruh jemaah. Kita al-fatihahkan terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat, kepada para ulama, dan terkhusus kepada penulis kitab ini, Dr. Al-Imam Al-Akbar Muhammad Sayyid Tantawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kisah di dalam Al-Quran sangatlah banyak. Disebutkan tentang kisah di dalam Al-Quran ini yang ditulis oleh Syekh Al-Imamul Akbar Muhammad Sayyid Tantawi, bahwa ilmu tentang kisah ini disebutkan di dalam fan ilmu ulumul Quran, dalam ilmu-ilmu Al-Quran.
Ilmu Al-Quran ini Bapak Ibu sangatlah luas. Kalau kita kaji dari segi maknanya, dari segi bahasanya, dari segi linguistiknya, dan dari segi ilmu-ilmu lain, maka sangatlah luas ilmu Al-Quran ini. Tetapi pembahasan tentang kisah ini adalah bagian subbab atau bagian-bagian di dalam ilmu Al-Quran. Maka kenapa dikhususkan untuk pembahasan ini? Agar menarik dan bisa kita melihat bagaimana gambaran Al-Quran terhadap kisah-kisah di dalamnya. Tapi sebelum itu, tentu kita harus mengetahui yang lebih utama adalah bagaimana muqaddimah seorang penulis dalam menggambarkan isi buku. Maka di sini terlebih dahulu kita paparkan biografi daripada penulis, yaitu Al-Imam Sayyid Tantawi, bahwa nama beliau adalah Muhammad Sayyid Tantawi Syekhul Azhar. Beliau lahir di, nama desanya adalah Kifr, di sebuah kota yang berada di Mesir di sebelah timur. Bahwa Syekh Tantawi ini adalah seorang cendekiawan ulama di Mesir. Beliau lahir pada tahun 1287 Hijriah. Masehinya 1870 Masehi. Dan beliau hidup semasa kecil belajar di Al-Ghafar, nama desanya, sambil membantu orang tua beliau sebagai petani. Bahwa syekh-syekh di Mesir itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit cerita bahwa kebanyakan ulama-ulama itu hidupnya sangat-sangat sederhana. Bahwa itulah keberkahannya ketika seorang ulama dilahirkan dari orang tua yang memang betul-betul mendidik dan memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Maka di sini disebutkan ketika waktu kecil Syekh Tantawi, bahwa beliau sering membantu orang tua. Apa hikmahnya? Bahwa kita di zaman ini, Bapak Ibu, yang perlu harus kita tanamkan kepada anak, kepada keluarga kita, adalah bagaimana adab sopan santun kepada orang tua, kepada yang lebih dewasa daripadanya. Karena hari ini kita lihat di zaman yang serba modern dan generasi milenial, luar biasa tindak kriminalitas, narkoba, narkotika, bahkan penyelewengan seksualitas. Hari ini sangat banyak kita lihat, Bapak Ibu. Maka mungkin salah satu Allah berikan ulama-ulama terdahulu itu hidup di kampung,
adalah untuk menghindari yang namanya kehidupan yang glamor. Itu salah satunya disebutkan oleh para ulama. Dan ketika beliau belajar, beliau melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar Kairo dan bertemu dengan tokoh-tokoh pada saat itu, ulama-ulama pada saat itu yang memang betul-betul sangat ikhlas di dalam mengajarkan ilmu. Bahwa kita lihat Bapak Ibu, bahwa Syekh di Mesir itu sangat banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi mahasiswa, bahkan bantuan kepada mahasiswa tersebut, beasiswa, bahkan gaji Syekh Al-Azhar itu ketika sudah mendapatkan gaji diberikan kepada mahasiswa. Itu luar biasanya cara mendidik, cara memberikan pendidikan syekh-syekh kepada mahasiswanya. Maka ini diceritakan oleh Imam Tantawi di dalam kitab ini, bahwa beliau sangat-sangat senang, sangat-sangat gembira, bahagia bisa belajar di Universitas Al-Azhar. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika beliau belajar dengan syekh-syekh di universitas itu, beliau sangat mengutamakan yang namanya sikap keikhlasan. Karena Bapak Ibu, ketika belajar disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis bahwa orang yang menuntut ilmu itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Maksudnya apa? Bahwa ketika kita berjalan pada relnya, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahwa keikhlasan, keutamaan di dalam menuntut ilmu itu akan kita dapatkan ketika kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah kita takut ketika kita Bapak Ibu menyekolahkan anak di pendidikan manapun, tapi dengan niat, catatan karena Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan jalan itu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah akan memberikan pertolongan, memberikan kemudahan dari jalur manapun. Ya mungkin hari ini bagaimana besarnya uang kuliah atau uang sekolah, tetapi Allah akan membantu dengan cara Allah sendiri Bapak Ibu. Ketika kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Maka ketika Syekh Tantawi selesai dari Universitas Al-Azhar ini, beliau sangat banyak mengarang kitab. Salah satu kitab yang paling terkenal adalah kitab tafsir yang beliau tulis, yang namanya kitab Al-Jawahir fi Tafsirul Quranul Karim. Maka kitab ini menjadi pedoman atau karangan beliau ketika menulis kitab ini. Beliau berusia 60 tahun, sudah hampir 60 tahun.
Maksudnya apa? Bahwa ketika beliau menulis kitab ini, disebutkan bahwa beliau senantiasa berwudu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa motivasi Syekh Tantawi ini menulis kitab tersebut? Yang pertama adalah beliau ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa ilmu pengetahuan sangat penting di dalam kehidupan. Bahwa kita lihat Bapak Ibu, pada masa itu, di masa Syekh Tantawi itu, ilmu pengetahuan itu sangatlah dikatakan sempit. Beliau ingin memberikan pengajaran, beliau ingin memberikan perhatian yang begitu besar agar orang mau menuntut ilmu dengan begitu luas. Mungkin kita sendiri Bapak Ibu di awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia itu, bahwa kan sekolah-sekolah itu sangat terbatas. Terbatas bagi orang-orang yang kaya saja. Tetapi ada tokoh-tokoh yang ingin memberikan pengajaran, memberikan dedikasi, memberikan pengorbanan agar masyarakat pada saat itu harus bangkit, harus mampu melewati hal-hal yang nyaman, dalam arti menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang nyaman dan damai. Ini salah satu kenapa Syekh Tantawi pada masa ini ingin mengubah mindset, mengubah pola pikir agar orang-orang mau mendalami ilmu lebih luas. Maka beliau memotivasi masyarakat agar mampu menuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, bahwa beliau ingin mengintegrasikan antara ilmu Al-Quran dan pengetahuan modern. Karena besar sebagian orang mengatakan bahwa Al-Quran seringkali bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu pada saat itu mungkin terbatas. Beliau ingin menggabungkan, mengintegrasikan bahwa Al-Quran itu mampu menjawab di setiap tantangan kehidupan, baik di zaman yang hari ini dikatakan zaman modern, maka Al-Quran mampu untuk mengintegrasikan itu. Inilah tujuan daripada Syekh Tantawi, agar ilmu pengetahuan itu bangkit dan Al-Quran itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Tidak saja Al-Quran itu hanya sebagai bacaan, tetapi pengamalan, mindset kehidupan, pola kehidupan kita agar Al-Quran itu hidup di tengah masyarakat. Lalu inilah yang disampaikan oleh Imam Tantawi, bahwa ketika kita mampu mengintegrasikan Al-Quran itu sendiri dengan ilmu pengetahuan, maka Al-Quran itu senantiasa berada di dalam sanubari kita. Maka Bapak Ibu, hari ini kan banyak kita lihat bahwa penemuan-penemuan modern, salah satunya di dalam kajian I'zazul Ilmi yang ditemukan saat ini,
bahwa orang ketika sakit apa yang dilakukan? Hari ini kan Bapak Ibu kita lihat bahwa penemuan-penemuan alat-alat teknologi modern itu yang dipakai. Maka itu dijawab oleh Al-Quran dengan ilmu pengetahuan sains, pengetahuan modern. Maka dijawab oleh Al-Quran bahwa orang-orang yang hari ini dikatakan orang modern itu semua dijawab oleh Al-Quran bahwa penemuan itu telah ditemukan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah tujuan daripada Syekh Tantawi untuk mengarang kitab ini, agar kita mampu menghidupkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar bacaan, tetapi sebagai mindset dan pola hidup kita. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kisah salah satu unsur yang paling kecil di bagian ulumul Quran, bagian subbab di dalam ulumul Quran. Maka tentu pertama harus kita mengetahui apa itu kisah. Bahwa pengertian kisah di dalam Al-Quran disebutkan di dalam kitab Al-Qasasu huwa Al-Qassu tattabi'ul athar, yang berarti adalah mencari atau mengikuti jejak secara bahasanya, akar bahasanya. Maka al-qasasu adalah berita yang berurutan. Berita yang berurutan, ketika ada berita disampaikan, berarti itu adalah al-qasasu secara bahasa. Maka secara istilah qasasul Quran akhbaruhu an ahwalil umamil madiyati wan nubuwatis sabiqah wal hawadithul waqi'ah. وقد اشتمل القرآن على كثير وقائع الماضي وتاريخ الأمم. Bahwa qasasul Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal untuk hal-hal di masa yang telah lalu. Lalu wan nubuwat, tentang kenabian, as-sabiqah, yang telah berlalu, wal hawadisul waqi'ah, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Al-Quran. Dan cakupan kisah-kisah ini Bapak Ibu diterangkan di dalam Al-Quran sangatlah banyak. Yang pertama adalah kisah-kisah Nabi di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah kisah orang-orang soleh di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah kisah hewan atau binatang di dalam Al-Quran. Maka sejarah-sejarah bangsa, sejarah-sejarah negeri masuk dalam kategori al-qasasu minal Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Maka ketika Bapak Ibu membaca Al-Quran, akan kita temukan kisah-kisah di dalam Al-Quran sangat banyak.
Salah satunya adalah kisah tentang Nabi. Kisah tentang para Nabi ini sangat juga banyak. Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan membaca satu kisah, yaitu dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Wa qissatu Adam alaihissalam, waradat qissatu Adam, disebutkan kisah Nabi Adam alaihissalam fi suwaril muta'addidah, di dalam surah yang berbeda. Minha suwaril Hijr, disebutkan di dalam surah Al-Hijr. Wasad, dan surah Sad, dan Al-A'raf, wal Isra, di dalam surah Al-Isra, wal Baqarah, dan di dalam surah Al-Baqarah. Tetapi banyaknya surah-surah ini Bapak Ibu, tentu kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di dalam ayat ini Bapak Ibu adalah awal di mana diceritakan Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan khalifah di bumi. Maka terjadi dialog antara Allah dengan malaikat di dalam ayat ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Allah akan menjadikan seorang khalifah di bumi Allah. Lalu malaikat memberikan respon, memberikan sanggahan. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ketika para malaikat menyanggah bahwa menjadikan manusia di bumi ini menumpahkan darah, lalu membuat kerusakan, lalu apa lagi? Manusia itu akan memberikan hal-hal negatif, membuat hal-hal negatif bumi ini, ya Allah, kata malaikat. Lalu Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, kata Allah kepada malaikat. Maksudnya apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Bapak Ibu, Allah mengkabarkan bahwa karunia itu kepada Bani Adam dengan menyebut mereka di tengah para malaikat. Sebelumnya ini Allah ingin memberikan kabar gembira, karunia kepada seluruh malaikat bahwa akan diciptakan manusia di atas muka bumi ini. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir.
Lalu para malaikat ini memberikan sanggahan kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memberikan alasan bahwa manusia itu membuat kerusakan. Bahwa kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini fenomena saat ini bahwa bumi yang kita tempati ini, salah satu disebutkan oleh profesor di bidang ekologis, bahwa ketika kita tidak mampu menjaga keseimbangan kehidupan, maka akan banyak terjadi bencana-bencana alam yang kita rasakan. Mulai daripada penggundulan hutan yang kita lihat saat ini, lalu sampah, lalu fenomena alam lainnya yang kita rasakan. Ini diakibatkan daripada ulah tangan manusia itu sendiri. Maka sekiranya kita mampu menyamakan, mampu berkolaborasi dengan baik kita dengan alam, insya Allah tidak akan ada terjadi fenomena-fenomena alam yang kita rasakan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa betul ketika kita mampu memahami dan mampu mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, maka bumi yang kita pijak hari ini akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Maka di dalam ayat ini disebutkan man yufsidu fiha. Itu jelas hari ini kita lihat bahwa manusia itu seringkali tidak mampu memahami situasi yang terjadi, hanya memikirkan sesaat saja, tapi tidak memikirkan untuk ke depannya. Maka wayasfikul dima ini ditafsirkan oleh para ulama hari ini kita lihat bahwa nyawa manusia itu sangat tidak berharga. Di mana tidak berharganya? Bahwa sedikit kita lihat di sosial media, pembunuhan, bahkan saudara, ayah, ibu sendiri dibunuh oleh anaknya. Nauzubillah. Maka betul-betul disampaikan oleh para ulama bahwa di setiap kisah-kisah sejarah memberikan hikmah kepada kita agar kita mampu memetik, mengambil hikmah di setiap pelajaran. Maka di kejadian Nabi Adam alaihissalam, Allah memberikan kita refleksi kembali bahwa sifat manusia, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita patuh dengan aturan atau rambu-rambu yang Allah berikan kepada kita. Maka di dalam ayat ini tentu ada hal yang harus kita ambil. Ketika kata khalifah dengan al-ard disandingkan di dalam ayat ini, memberikan kita pengajaran bahwa hidup di dunia ini, hidup di alam ini harus senantiasa berimbang. Maka kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah, fil ardi di situ disampaikan oleh para ulama
kita mampu berkolaborasi dengan alam, menjaga keberlangsungan hidup yang memang hari ini inilah permasalahannya Bapak Ibu. Mungkin kita rasakan bagaimana hari ini saudara-saudara kita, khususnya di Sumatera Barat ya, itu fenomena alam yang luar biasa. Bahkan kemarin banjir, gunung longsor, gunung meletus, disebabkan sebenarnya ulah manusia itu sendiri. Maka di dalam ayat ini Allah memberikan kita agar senantiasa mampu menghadirkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita. Maka di sini salah satu kisah Nabi Adam ini memberikan kita khitab annahu yukhatibun nas bima yu'nihi min amri dinihim wa dunya. Maksudnya apa? Memberikan khitab kepada kita agar kita mampu memberikan hal yang bermanfaat di dalam urusan agama kita, urusan dunia kita, dan urusan akhirat kita. Yang kedua adalah kisah ini memberikan kita pengajaran min makhluqati la ilma lahum biha wa innama ilmuha indallah. Bahwa kita makhluk ini Bapak Ibu, kita senantiasa mengharapkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada ilmu. Allah lah yang memberikan kita ilmu. Allah lah yang memberikan kita pengajaran, memberikan kita hikmah di dalam kehidupan kita. Maka disebutkan sini wa innama ilmuha indallah. Maka sesungguhnya ilmu itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini kan memberikan penutupan terakhir, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kalian, kepada malaikat itu sendiri. Membuktikan bahwa ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada hambanya, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini Bapak Ibu, tugas kita untuk mencari ilmu, mentolabal ilmu, agar senantiasa kita memiliki rasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa sudah memiliki, tentu kita tidak akan mencari. Ya Bu ya. Tetapi ketika kita merasa kekurangan terus, maka kita akan mencari itu. Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hamba. Allah akan mudahkan urusannya. Maka di dalam kisah Nabi Adam ini, wa innama hadathahum an qissati khalqi Adam alaihi salam wa amma tu'radu lahu min ahdathi likay ya'khudhu minha al-'izat wal 'ibrah. Maka di setiap kisah yang disebutkan khususnya tentang Nabi Adam ini adalah memberikan kita tujuan bahwa di setiap kejadian, di setiap hal-hal atau di setiap perbuatan, likay ya'khudhu minha al-'izat wal 'ibrah, senantiasa kita mampu mengambil hal-hal sisi positif dan ibrah, pengajaran.
Maka kisah yang disebutkan di dalam ayat ini senantiasa kita mampu menghadirkan nilai, menghadirkan pelajaran-pelajaran di setiap kehidupan kita. Dari apa? Dari penciptaan manusia Allah ciptakan ke muka bumi ini. Tujuannya apa? Untuk memberikan nilai di dalam hidup kita. Nah, maka disebutkan tadi itu kan, may yufsidu fiha wa yasfiku dima, itu sebenarnya respon daripada malaikat kepada Allah, tetapi Allah menjawab begitu baik dengan apa? Kalimat inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebuah kata-kata, sebuah hikmah yang begitu luar biasa, bahwa tidak ada yang mampu mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya daripada hikmah dari kisah ini. Maka waqad jaa al-haditsu an khalqi Adam alaihi salam fi suwaril muta'addidah. Maka disebutkan di dalam surah-surah lain sebagai penambah, sebagai pengajaran kepada kita agar kita mampu menghadirkan kisah-kisah di dalam kehidupan itu sebagai pelajaran. Maka disebutkan tadi di dalam Quran surah Al-Baqarah dan di dalam surah As-Saff, dan disebutkan juga di dalam surah Al-A'raf, dan disebutkan juga di dalam surah Al-Isra. Maka ayat-ayat ini atau kisah-kisah ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, tujuannya adalah agar kita bisa mengambil hikmah di setiap pelajaran kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin demikianlah tafsir atau kisah daripada kisah Adam di dalam Quran surah Al-Baqarah sebagai pengajaran kepada kita agar kita mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai di dalam kehidupan kita, agar menghadirkan ketenangan, kedamaian di setiap sisi kehidupan kita. Maka sejatinya ketika kita diciptakan Allah di atas muka bumi ini, tidak lain tidak bukan hanyalah liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita taat dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita akan menjadi tentram dan damai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin demikian kajian singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat kita ambil dalam hikmah kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.